Perhatian mulut bocil ini. Kamu akan terpana. Tentara membuka mulut bocah ini dan memasukkan ujung senapan ke dalam lututnya. Ibunya menoleh ketika mendengar suara letusan. Tapi, tentara Jerman menggiringnya untuk diberikan pada sersan. Tak peduli wanita atau anak-anak, semuanya dibantai. Adegan mengerikan ini dilihat oleh tentara Soviet yang sembunyi di hutan. Hati Kapten Tim tercabik-cabik. Ia nyaris saja menerobos untuk membunuh Jerman. Untungnya, ia ditahan temannya. Karena kalau tidak, Tim sudah pasti terbunuh juga. Kalau mau balas dendam harus pakai otak. Mereka yakin di hutan pasti ada pasukan Jerman. Setelah berkeliling, Soviet menemukan target. Sam melempar pisau dan menancap di dada tentara Jerman. Belum sempat berpikir apa yang terjadi, mereka terbunuh. Pasukan Soviet mengepung TKP. Ternyata, di mobil masih ada satu tentara Jerman pengirim telegram. Untungnya, pasukan gerilya tiba. Pria itu mengeluarkan foto ibunya dan berharap Tim tidak membunuhnya demi ibunya. Tapi, Tim teringat pembantaian yang dilakukan tentara Jerman dan menghabisi pria itu di depan. Soviet melihat rumah kayu. Tampaknya di sana aman. Tim membawa grupnya masuk. Di sana cuma ada nenek tua. Melihat orang Soviet, nenek senang sekali. Akhirnya, tentara Soviet bisa makan layak. Seorang tentara membuka tirai kamar. Ia kaget melihat pemandangan di depannya. Seorang tentara lain meletakkan pinnya di atas meja, yang berakibat fatal nanti. Ternyata, mayat yang berjejer di kamar adalah keluarga si nenek. Mereka dibantai oleh pasukan Jerman. Karena sudah renta, nenek tidak bisa menguburnya. Pasukan Soviet pun membantu nenek. Begitu mendengar suara mobil di luar, mereka kabur lewat pintu belakang. Pasukan Jerman mulai memeriksa. Di meja mereka melihat pin Soviet dan sisa makanan. Pasti si nenek menampung mereka. Nenek ketakutan hingga gemetar. Sersan menatap pasukannya, dan ia berbalik pergi. Pasukan mengerti, dan menikam nenek sampai mati. Pasukan Soviet masuk ke hutan, dan melihat rumah kayu. Kapten Tim memeriksa, dan melihat hamparan mayat pasukan Soviet. Tiba-tiba, tentara Jerman menginjak dahan dan membuat suara. Tim mendengarnya. Ia segera melempar granat dan lari. Tentara Jerman terpental terkena ledakan. Tim lari sekuat tenaga. Suara ledakan menarik perhatian Jerman. Mereka melepas anjing pelacak. Anjing menggigit Tim dan keduanya tergelincir. Tim mengambil belati dan membunuh anjing itu. Belum sempat membuat barbeque, tentara Jerman menyuruhnya menyerah. Tim pura-pura menyerah. Ia berbalik dan menyerang. Tim berhasil menahan tentara Jerman. Tapi, susah untuk mencekiknya. Jerman mencolok mata Tim. Mata Tim nyaris saja buta. Untungnya, Tim berhasil memungut senapan dan menembaki pinggang tentara Jerman. Akhirnya, Tim dan pasukannya kembali berkumpul. Mereka sedang kejar-kejaran dengan Jerman. Menghela napas saja tidak sempat. Soviet sampai di rawa. Mereka menyeberang dengan ranting. Untung saja mereka selamat. Tapi, pasukan Jerman tidak berani menyeberang. Soviet beruntung kali ini. Tiba-tiba, muncul pesawat Jerman yang menjatuhkan kertas penyerahan diri. Satu teman Tim ingin menyerah. Hampir saja ia ditembak. Tapi, Tim melarangnya. Baru saja pria itu menyeberang, ia terjebak di lumpur. Rasanya seperti ada yang menarik kakinya. Pria itu memberontak sekuat tenaga. Tahu dirinya akan tenggelam. Ia minta bantuan temannya. Tapi, teman-temannya cuma menonton. Tak lama kemudian, pria itu tenggelam ditelan lumpur. Setelah ia kenyang makan lumpur, Tim dan rekannya baru menyelamatkannya. Siapapun yang berkhianat akan mendapat hukuman garis bawah. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di desa kecil. Tim mengutus Yo untuk memeriksa. Tapi, baru saja Yo masuk, ia berpapasan dengan tentara Jerman. Yo mencoba tenang dan berjalan melewati mereka. Tapi, Jerman menembakinya. Kaki Yo tertembak. Ia lari terpincang-pincang. Jerman mengejarnya. Sementara itu, Soviet menyusul untuk membantu Yo. Yo tidak bisa lari lagi. Ia menggenggam granat dan meledakkan diri bersama tentara Jerman. Saat tentara Jerman membantu temannya yang terluka, Soviet tiba-tiba menembak. Mereka maju tanpa ragu untuk membalaskan dendam Yo. Semua tentara Jerman di sana mati. Penduduk desa sangat senang karena melihat tentara Soviet. Setelah beristirahat, kepala desa membawa regu Tim ke hutan untuk bertemu dengan regu lain. Kapten regu lain senang sekali
karena ia sekampung dengan tim. Sekarang, dua regu bergabung jadi satu. Persediaan senjata mereka jadi banyak. Kini tinggal menyerbu Jerman saja. Hari ini, ada bocah kecil menguping pembicaraan sersan Jerman. Jerman akan mengeksekusi tawanan perang Soviet. Bocil itu melapor ke tim. Tim merencanakan strategi yang sempurna. Esoknya, mereka menyamar sebagai tawanan perang Jerman. Mereka akan digantung. Seorang tentara Jerman memeriksa keretanya. Semua tentara bersiap menembak. Ternyata, kereta itu berisi senjata. Rencana terpaksa dilakukan lebih awal. Karena jumlah Soviet banyak, pasukan Jerman berhasil ditaklukkan. Soviet menang kali ini. Jenderal Jerman mengamuk saat mendengar kabar ini. Ia ingin balas dendam dengan cara yang sama. Mereka menangkap satu tentara Soviet dan mengurungnya. Lalu, Jerman sengaja melepasnya. Tentara Soviet melihat mayat penjaga dan mengira temannya datang. Tanpa pikir panjang, ia kabur ke hutan. Jerman membuntutinya. Akhirnya, Jerman tahu lokasi kemah rahasia Soviet. Setelah membunuh tawanan itu, Jerman mengerahkan bazooka untuk meledakkan kemah. Soviet tahu mereka dikepung. Peperangan sengit pun pecah. Tapi, tembakan Jerman terlalu dahsyat. Soviet terpaksa meninggalkan kemah dan mundur. Berkat petunjuk kepala desa, mereka berhasil berkumpul dengan regu Soviet lain. Namun, Jerman masih memburu mereka. Mereka mengirim gadis-gadis cantik Soviet ke Berlin. Karena tahu tim dan regunya akan menyelamatkan. Tim tahu ini jebakan Jerman. Para gadis dipaksa naik kereta. Benar saja, pasukan Soviet muncul. Mereka membunuh dua tentara Jerman, lalu menyerbu kamp. Karena kurang persiapan, tentara Jerman kalah. Setelah melepaskan para gadis, tim dan regu temannya berpencar untuk mengelabui Jerman. Tapi, Jerman sudah tahu mereka akan lewat situ. Jenderal Jerman datang cuma untuk menikmati pertunjukan. Tim dan temannya dikepung. Mereka meniup sempritan. Mereka terpaksa bertempur sendiri. Jenderal Jerman membidik mangsanya. Perut rekan tim tertembak. Setelah menyembunyikan temannya, tim melempar granat mumpung Jerman masih ganti peluru. Tim berhasil kabur. Tapi, temannya tewas. Setelah kembali ke kamp, tim merasa ada mata-mata. Ia melihat gerak-gerik pria yang membawa pianika. Sangat aneh setiap saat. Tim dan regunya mengepungnya untuk memeriksa kotak pianikanya. Tiba-tiba, pria itu melawan. Tim meninjunya dan ia jatuh, menimpa batang pohon. Batang pohon menembus lehernya. Ia tewas. Setelah kotak dibongkar, di dalamnya ada pemancar radio mini. Lokasi Soviet ketahuan lagi kali ini. Jerman mengerahkan tank dan pasukan tempur untuk menghabisi Soviet dalam sekali serang. Tim dan regunya tidak akan menunggu ajal menjemput. Tim melihat pos komando Jerman dan memutuskan menangkap komandan. Malamnya, mereka menyelinap dan meletakkan bom di sekeliling pos. Esok subuhnya, tim meledakkannya. Pasukan Jerman kalang kabut. Perang pun pecah. Tim mendekati komandan dan menodongnya ke danau. Tapi, karena komandan sudah tua, ia tidak punya kekuatan melawan tim. Akhirnya, tim menculiknya. Regu tim mundur ke hutan sambil membawa komandan. Jerman mengejar mereka. Adu tembak-tembakan tak terelakkan. Kedua pihak bertempur di tengah hutan. Bahkan, ada wanita Soviet yang ikut bertempur. Karena jumlah Jerman terlalu banyak, Soviet tidak kuat menghadangnya. Di akhir pertempuran, cuma sisa tim saja. Komandan tahu ajalnya akan tiba, dan memejamkan mata. Pasukan Jerman mendekat. Sisa peluru tim tinggal sedikit. Tapi, ia memutuskan menghadapinya. Sampai titik darah penghabisan. Saat sekarat, ia ingat masa-masa saat bersama keluarganya di desa. Saat tim membuka mata, ia sudah diselamatkan temannya. Judulnya, Summer 1941. Film ini adalah kisah nyata. Seorang kapten Soviet bernama Sarapov. Ia berasal dari ras Kazakhstan. Saat unitnya diserang oleh divisi infanteri Jerman, Sarapov tidak bisa lari. Jadi, ia memimpin regunya untuk bertarung hingga akhir. Dari tahun 1941,